أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الحاضرون، jamaah salat Jumat yang insyaallah seluruhnya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuja dan memuji Allah serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih dan terus Allah berikan kepada setiap diri kita masing-masing. Di antaranya nikmat iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga pada saat sekarang ini dengan mudahnya atas izin Allah kita dapat sampai ke masjid yang mulia ini. Sejatinya semua itu bukan semata karena kita sehat, bukan semata karena kaki kita kuat, akan tetapi semua itu karena izin dan ridha dari Allah atas cahaya hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati dan jiwa kita, sehingga mudah bagi Allah untuk sampaikan kita, untuk dudukkan kita di masjid yang mulia ini, memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin untuk menunaikan bagian dari kewajiban kita kepada Allah, ialah menunaikan ibadah fardu Jum'ah yang memang sudah semestinya kita laksanakan. Maka ini haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita semua mampu menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita mampu menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Dan terus berupaya mengenali Allah untuk ma'rifatullah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita tergolong sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaat dan pertolongan beliau di hari kemudian kelak. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan untuk seluruh jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, bertakwalah kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahih, dengan menjalankan, melaksanakan, melakukan seluruh apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dengan menjauhi dan meninggalkan segala apapun yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang paling bertakwa dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baiknya bekal untuk kita bawa menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kepadanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang mulia ini, hari terbaik dalam pekan kedua ini, karena ini merupakan hari Jumat kedua di bulan Rajab 1446 Hijriah, sekaligus juga Jumat kedua di tahun 2025 Masehi. Terkumpul padanya dua makna yang dihormati, dua waktu yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Jumat dan bulan Rajab. Sebagaimana kita sudah sangat sering mendengar tentang keutamaan tentang hari Jumat. Adapun bulan Rajab yang saat ini kita ada di dalamnya, yang saat ini kita sudah memasukinya, bulan Rajab ini merupakan awal bulan musim kebaikan, yang kemudian nanti akan disusul setelahnya dengan bulan yang mulia berikutnya, ialah bulan Sya'ban. Dan kemudian disusul dengan penghulunya para bulan, dengan penghulunya semua bulan, yaitu bulan puasa, bulan suci Ramadan. Dan akan disusul setelahnya dengan bulan Syawal. Dan lalu disusul juga dengan bulan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir dengan bulan Dzulhijjah.
Lalu kemudian kembali lagi kepada bulannya Allah, Syahrullah, ialah bulan Muharram. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab merupakan salah satu dari bulan haram. Rajab merupakan salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang dimuliakan dan dihormati. Rajab termasuk bulan suci, bulan yang dihormati. Dan pada bulan suci ini, kita dilarang keras untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak sebagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan pahala melakukan kebaikan, melakukan amal soleh dalam bulan ini pun lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan bulan haram karena pada bulan tersebut diharamkan bagi kita semuanya untuk melakukan maksiat. Disebut dengan bulan haram karena di dalam bulan haram tersebut Allah melarang kepada kita, dan larangannya lebih ditekankan, lebih ditegaskan daripada bulan-bulan yang lainnya untuk kita melakukan kemaksiatan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan yang suci. Melakukan maksiat pada bulan itu, maka dosanya lebih besar, dan amalan soleh, amal kebaikan yang dilakukan, demikian juga pahalanya pun lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, sesungguhnya berbuat zalim di dalam bulan suci lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang lainnya. Walaupun suatu kezaliman, suatu kemaksiatan itu apapun bentuknya merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah mengagungkan suatu perkara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengagungkan suatu perkara sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di salah satu dari 4 bulan haram tersebut. Maka mari kita perbanyak melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian juga sebaliknya, justru jangan kita melakukan kesalahan, dosa dan kemaksiatan kepada Allah, karena sejatinya kemaksiatan yang kita lakukan dosanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Pun juga sebaliknya, amal soleh dan kebaikan yang kita perbuat, yang kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut, di bulan-bulan suci tersebut, pahalanya pun akan lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setidaknya dengan memperbanyak melakukan kebaikan di bulan ini, melakukan amal soleh di bulan haram tersebut, maka itu bisa menjadi momen kita untuk menempah diri sebagai persiapan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita semuanya, Allah pertemukan kita semuanya di bulan yang mulia itu, di bulan yang merupakan penghulunya semua bulan, ialah bulan suci Ramadan. Dan mari di bulan Rajab ini kita memperbanyak amalan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama dahulu lakukan, memperbanyak doa dan bermunajat kepada Allah
untuk meminta kepada Allah agar kiranya Allah sampaikan umur kita, usia kita di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dengan redaksi doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita yang bersandarkan kepada Nabi SAW. Meskipun sebagian mengatakan bahwa doa tersebut, hadisnya dhaif, akan tetapi boleh kita amalkan sebagai doa, sebagai munajat kita meminta kepada Allah untuk kiranya Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita, Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi berkesan dalam hidup kita sehingga meninggalkan bekas, meninggalkan kesan yang luar biasa kepada kita dan dalam kehidupan kita di sisa-sisa usia kita yang ada saat ini. Demikian khutbah Jumat yang singkat pada pertemuan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit yang khatib sampaikan ada hikmah dan manfaat, terutama bagi diri khatib pribadi dan untuk seluruh jamaah yang hadir sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيم الصلاة.